Ya, fakta yang menarik selepas drawing Liga Juara-Juara Asia kemarin adalah bagaimana nostalgia JDT yang bertemu Kawasaki Frontale dan juga Ulsan Hyundai. Ditambah adalah sosok player yang sebelumnya bermain di Kawasaki Frontale dan sekarang membela klub dari Thailand yaitu BG Pathum ya, yaitu Chanatip Songkratis. Nah, bagaimana JDT dan juga Chanatip Songkrasin ini sukar dipisahkan? Apakah nantinya akan ketemu lagi tetapi dengan join ke JDT? Nah, itu patut dipertanyakan. Kan kita tak pernah tahu nanti bakal seperti apa. Karena ini Chanatip sendiri akan melawan mantan klubnya ya di kumpulan Liga Juara-Juara Asia. Dan ada ancaman lain ya untuk JDT sendiri adalah player import yang dimiliki oleh Kawasaki Frontale yang ternyata sudah punya pengalaman juara di Liga Juara-Juara Asia, dan tentunya JDT yang tidak akan menyerah ya, kalah ya, dikutip dengan komentar dari TMJ. Nah, detailnya seperti apa? Ikuti video ini sampai akhir. Selamat datang di JS Update. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Jumpa lagi dengan saya Jutama dari Jalan-Jalan Sepak Bola. Ini update kedua di tanggal 25 Agustus 2023. Yang mana kemarin ramai soal drawing Liga Juara-Juara Asia, di mana JDT ini termasuk yang mendapatkan kumpulan berat lah ya, karena harus ada dengan gergasi Jepun, gergasi Korea, dan ditambah juga gergasi dari Thailand ya. Nah, ini menarik. Yang pertama menarik karena dua klub sebelumnya itu sudah pernah bertemu dengan JDT ya, di mana JDT dengan Kawasaki Frontale dari 2 perlawanan 1 kali kalah dan 1 imbang. Sedangkan melawan Ulsan Hyundai malah JDT memenangkan 2 perlawanan tersebut. Nah, untuk BG Pathum ini belum ya. Aku belum tahu rekornya, tapi menarik karena di BG Pathum selain ada player dari Singapura ya, anaknya Fandi Ahmad, tapi juga ada Chanatip dan juga kalau tak silap itu Terasil Dangdaya. Jadi ini akan membuktikan lah siapa klub yang dinobatkan sebagai klub besar di Asia Tenggara nantinya ini. Karena ini 6 perlawanan, jadwalnya juga sudah dirilis ya untuk jadwal-jadwalnya. Bisa dicek di akunnya official Johor, itu sudah dirilis bulan September. Kayaknya JDT main di home dulu kalau aku tak silap. Nah, dan nampaknya juga para penyokong dari JDT sudah menyiapkan akan melakukan away mungkin ke Jepun, Korea, ataupun kalau Thailand sih dekat ya, bisa jalur darat. Tapi yang menarik nanti mungkin ke Korea dan Jepun akan ada agenda untuk penyokong datang ke sana. Itu menarik ya, appreciate lah untuk penyokong dari JDT yang menunjukkan mentalitinya ya, dan juga fanatismenya. Nah, ini yang pertama ini soal bagaimana JDT dan juga Chanatip Songkrasin ini sukar untuk dipisahkan. Ini artikel dari makanbola.com ya. JDT dan Chanatip Songkrasin sukar dipisahkan ya. Pertemuan antara pasukan Johor Darul Takzim dan juga bintang kelahiran Thailand Chanatip Songkrasin seakan sudah ditakdirkan. Menerusi pengundian yang dibuat oleh Konfederasi Bola Sepak Asia AFC pada 24 Agustus, Harimau Selatan dijadwal berdepan lawan yang cukup hebat di Liga Juara-Juara Asia tahun ini. Diundi dari kumpulan I, pasukan bimbingan Tano Solaris sekali lagi akan berdepan wakil Korea Selatan Ulsan Hyundai, ini pot 1 ya, dan juga gergasi Jepun Kawasaki Frontale pot 2, dan juga BG Pathum ya melangkahkan tantangan sengit kumpulan tersebut. Nah, BG Pathum ini pot 4 ya, karena pot 3-nya adalah JDT. Tumpuan bagaimanapun terarah kepada kelibat bintang baru BG Pathum Chanatip Songkrasin yang kini telah berpulang beraksi di negeri kelahirannya. Yang menarik, BG Pathum berhasil mengalahkan wakil dari China, klubnya dari pemain dari Brazil ya, siapa namanya? Lupa aku lah. Siapa yang dulu bermain di Chelsea coy. Nah, itulah pokoknya pemain timnas Brazil yang sudah lama hijrah ke China. Nah, klubnya itu dikalahkan. Jodoh berusia 20 tahun itu dengan JDT cukup kuat apabila kelibatannya masih lagi membayangi aksi kedua-dua pasukan. Beliau sebelum ini beraksi buat jago Jepun itu di J-League selama hampir 2 musim setelah kurang mendapatkan peluang beraksi. Ketika kampanye Asian Champions League tahun lalu, Chanatip beraksi dengan cukup cemerlang ketika membantu Kawasaki Frontale merekodkan kemenangan 5-0 atas JDT. Bekas bintang Muangthong United ini beraksi 90 menit dengan menjaringkan 1 gol dan mencatat 1 bantuan gol. Malah beliau diangkat selaku pemain kedua terbaik di perlawanan menurut penilaian SofaScore tahun lalu. Pengalaman luas di pentas tertinggi
bola sepak Asia yang dimiliki oleh pemain bertubuh kecil itu sudah pastinya memberi impak besar buat jentera tengah BG Pathum. Pada musim ini, Messi Thailand ini telah memacu cabaran pasukan pada pusingan playoff. Nah, ini yang dimaksud Asian Champions League apabila menang ke atas wakil China, Shanghai Port dengan keputusan 3-2. Kemenangan ini bakal menjadi suntikan motivasi baru buat pasukan untuk kembali memperagakan aksi terbaik setelah merekodkan 2 keputusan seri dalam aksi awal dalam liga. Jadi sebenarnya Canatip dengan BG Pathum ini kurang oke ya perlawanannya di awal liga Thailand ya. Nah, musim lepas ketemu JDT, musim ini kembali ketemu JDT. Apa musim depan akan jodoh lagi dengan JDT, mungkin dengan join JDT? Nah, kita tak pernah tahu nanti seperti apa, teman-teman. Nah, itu kaitannya dengan Canatip dan juga JDT. Nah, yang selanjutnya ini ancaman untuk JDT dari sosok pemain yang sudah pernah juara Liga Junior Asia ya, player yang sudah pernah berkarir juga di Liga Eropa ya. Ini datang dari harimaumalaya.com, harimaumalaya.com. 2 kali menjuarai Asian Champions League, BV Timbi Gomis mampu beri ancaman kepada JDT. Kalau tak silap ini dulu player dari Lion ya, Lyon, klub dari Ligue 1 ya. Ataupun Marseille, ya pokoknya klub papan atas di Ligue 1 lah. Berikutan keputusan undian AFC Champions League akan menyaksikan wakil tunggal dari Malaysia, Johor Darul Ta'zim, berada dalam kumpulan I dan bertemu klub gergasi di Asia seperti BG Pathum, Ulsan Hyundai dan juga Kawasaki Frontale. Para peminat bola sepak tempatan juga bakal berpeluang untuk melihat jago bola sepak Prancis yaitu Bava Timbi Gomis yang kini sedang bermain bersama klub dari Jepun, Kawasaki Frontale yang beraksi di J-League ya. Walaupun era kemuncak pemain berusia 38 tahun tersebut sudah berakhir, tetapi kualitinya sebagai pemain profesional beliau mampu memberikan ancaman buat barisan pertahanan JDT dalam aksi saingan ACL kelak. Kejuaraan Asian Champions League bukanlah sesuatu yang asing bagi dirinya karena Gomis sebelum ini pernah merangkul gelaran sebagai pemain jaring terbanyak dan menjuarai kejuaraan tersebut sebanyak 2 kali bersama Al Hilal pada edisi 2018, 2019 dan juga 2020, 2021. JDT perlu merantau pemain berpengalaman itu, pengalaman itu sekiranya ingin memecahkan rekor pada edisi musim lalu yang berjaya melangkah ke peringkat kalah mati. Peminat bola sepak tempatan juga berpeluang untuk melihat aksi pemain tersebut yang bakal bertandang ke Stadion Sultan Ibrahim dalam saingan yang akan bermula pada pertengahan bulan September. Tambahannya pula, melalui rekor pada edisi saingan Asian Champions League musim lepas, menyaksikan JDT berjaya mengikat klub itu dengan keputusan seri dan 1 perlawanan lagi menyaksikan klub dari selatan tanah air itu tewas. Dengan rekor yang cemerlang dalam saingan Liga Super Malaysia, kini tidak mustahil jika JDT mampu melakar kemenangan lebih-lebih. Terdapat barisan pemain yang begitu berkualitas dalam pasukan mereka untuk terus memberikan saingan yang sengit. Nah, ini menarik ya bagi para penyokong dari Johor Darul Ta'zim, ada kesempatan untuk menyaksikan BV Timbi Gomis bermain di Stadion Sultan Ibrahim. Nah, yang sudah kita singgung di sebelumnya juga bahwa JDT tentu tak akan menyerah kalah ya. Tidak akan menyerah kalah dengan klub-klub yang lain. Ini yang aku baca dari hametro.com ya. Ini ada kaitannya yang kemarin juga yang komentar dari TMJ, kumpulan sukar, Lion dan juga Buriram dalam kumpulan senang, tapi tiada masalah, kita akan lawan macam setiap tahun, tidak akan menyerah demi Johor, jadi dia akan melakukan yang terbaik, ujarnya yang juga Tunku Mahkota Johor ya. Sementara itu pengendali JDT Esteban Solari menganggap pasukannya sebagai underdog dalam kumpulan I kali ini. Walaupun JDT menghadapi kampanye yang baik pada musim lalu, kali ini kita bakal berdepan dengan format lain. Jadi bagi saya, ia akan menjadi sukar buat kita. Saya rasa pasukan-pasukan lain dalam kumpulan ini adalah pilihan dan kami akan bergelut untuk mendapatkan mata daripada mereka, katanya. JDT yang cemerlang pada kampanye lalu dengan marak kepusingan 16 terbaik dijadwalkan membuka saingan menentang Kawasaki Frontale di Stadion Sultan Ibrahim pada 19 September ini. Nah, ini mungkin salah satu kuncinya pembukaan JDT di Liga Juara-Juara Asia. Nah, apabila di perlawanan tersebut JDT boleh mendapatkan 3 mata ya ketika melawan Kawasaki Frontale, ini tentu akan mengangkat mentality ya ataupun kepercayaan diri player-player JDT untuk laga away berikutnya ya. Sehingga aku harap sih JDT boleh memaksimalkan setiap laga kandang ya dan boleh mencuri poin ataupun mata ketika away ya. Jadi itu sudah baiklah kalau boleh menyelesaikan setiap laga kandang itu menjadi 3 mata ya. Nah, mungkin itu update terkait JDT ya dan juga Liga Juara-Juara Asia. Nah, kalau ada kesilapan aku mohon maaf ya.
jadwal sudah rilis di akun official Johor. Jadi pertama JDT akan bertemu dengan Kawasaki Frontale di 19 September. Nah, selepas itu JDT akan melaksanakan laga away ya di 3 Oktober melawan BG Patum. Di 24 Oktober ketemu Ulsan Hyundai. Oke, jaraknya ini agak jauh ya. Nah, di 7 November Ulsan Hyundai lagi laga home ya. Jadi home, away, away, home, away lagi ke Jepun ya ketika melawan Kawasaki Frontale 28 November dan ditutup 12 Desember penentuan melawan BG Patum di Stadium Sultan Ibrahim. Harusnya kalau JDT boleh memanfaatkan setiap laganya atau minimal ketika melawan BG Patum itu adalah laga penentuan. Apakah JDT boleh lolos ke pusingan selanjutnya atau tidak, itu akan menarik untuk kita ikuti. Nah, mungkin itu. Kalau ada kesilapan aku mohon maaf. Terima kasih ke orang semua sudah menengok video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.